Presiden Joko Widodo memimpin konferensi tingkat tinggi ASEAN dengan negara mitra yakni Korea Selatan dan Jepang. Informasi selengkapnya akan disampaikan Happy Guritman langsung dari Jakarta Hall Convention Center. Selamat siang Happy, apa saja yang dibahas dalam KTT ASEAN bersama negara mitra yaitu Korea Selatan dan Jepang? Selamat siang, Tasya. Hari ini memang Presiden Joko Widodo memimpin seluruh KTT dari rangkaian KTT ke-43 ASEAN di Balai Sidang Jakarta. Tadi sempat diawali dengan memimpin KTT ke-26 ASEAN dengan Tiongkok yang diikuti oleh para pemimpin negara ASEAN, tentunya bersama dengan Perdana Menteri dan pejabat Dewan Negara Tiongkok Republik Tiongkok di Likyang. Kemudian setelah itu Presiden Jokowi tadi memimpin KTT ke-24 ASEAN plus Republik Korea yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Pada KTT ASEAN dengan Korea ini fokusnya adalah pada kerjasama di bidang transisi energi dan transformasi digital. Presiden Jokowi menilai ketergantungan ASEAN pada 78% energi fosil ini harus dikurangi dan caranya adalah dengan mempercepat transisi energi. Namun tentunya untuk melakukan transisi energi ini dibutuhkan dana dan investasi yang tidak sedikit, harus dengan dana yang besar. Sementara untuk transformasi digital ini juga tidak mudah karena masih dibutuhkan lebih banyak lagi transfer teknologi untuk mewujudkan ini. Untuk itu Presiden Joko Widodo mendorong agar ASEAN dan Korea Selatan ini semakin memperkuat kolaborasi dan kemitraannya. Tetapi penting juga selain memperkuat kemitraan, melihat bahwa kawasan itu juga harus dijaga agar tetap stabil, terutama kawasan Indo-Pasifik. Untuk itu tadi Presiden juga menyoroti perlunya menurunkan tensi dan rivalitas di kawasan Indo-Pasifik karena kemitraan ASEAN dengan Korea ini di masa depan apakah bisa tercapai atau tidak, ini jika kawasan Indo-Pasifik itu stabil. Selanjutnya tadi setelah bersama dengan Korea Selatan, Presiden Joko Widodo kembali memimpin konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN plus Jepang bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang saat ini juga masih berlangsung. Tetapi pada pembukaannya tadi Presiden menekankan bahwa ASEAN dan Jepang telah sepakat membentuk kemitraan strategis yang bentuknya adalah dalam kerjasama konkret yang tentunya harus saling menguntungkan antara negara-negara anggota ASEAN dan juga menguntungkan untuk Jepang. Dan Jepang juga merupakan salah satu mitra paling aktif ASEAN serta pendukung utama dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP. Sehingga Jepang juga dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan kerjasama konkret yang manfaatnya harusnya bisa langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat ASEAN dan Jepang. ASEAN juga tadi disampaikan masih membutuhkan investasi infrastruktur dari Jepang tentunya. Ini dengan nilai 184 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, dan ASEAN kemudian berharap agar Jepang bisa terus meningkatkan kontribusinya melalui kebutuhan investasi infrastruktur yang tadi juga disampaikan pada ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur digital. Natasha dan pemirsa TVRI, pada siang hari nanti usai memimpin KTT ASEAN plus Jepang, Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya juga akan mengikuti KTT ke-26 ASEAN plus 3. Plus 3 ini terdiri dari 3 negara mitra ASEAN, ada Tiongkok, kemudian Korea dan Jepang. Kemudian dilanjutkan dengan KTT ke-11 ASEAN plus Amerika Serikat yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Dan KTT terakhir hari ini nanti yang digelar adalah KTT ASEAN plus Kanada yang akan dihadiri juga oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Di sela-sela pertemuan, Presiden Joko Widodo juga nanti akan diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Dan malam hari nanti Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para pemimpin negara yang hadir dalam rangkaian KTT ASEAN ini bersama para pendampingnya akan diundang untuk menghadiri jamuan makan malam atau gala dinner di KTT ke-43 ASEAN di kawasan hutan kota pelataran di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ini. Demikian Natasha.
Baik, Happy Guritman melaporkan langsung dari Jakarta Hall Convention Center. Terima kasih Happy, selamat bertugas kembali.